Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi untuk mata kuliah aplikasi microcontroller atau IoT, saya sendiri dan Jaya Saputra yang akan menemani rekan-rekan mahasiswa selama 1 semester ke depan. Untuk pertemuan awal ya atau pertemuan pertama, kita akan membahas tentang kontrak kuliah, kemudian perkenalan sedikit tentang mata kuliah, dan juga kita akan membahas tentang materi perkuliahan selama 1 semester. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Danian Jaya Saputra, pendidikan S1 Teknik Informatika saya mengambil di ITB Tanjung Pinang, kemudian S2 Teknik Informatika saya mengambil di Universitas Amikom Yogyakarta. Untuk pekerjaan saat ini aktif sebagai dosen tetap ITB Tanjung Pinang dan juga menjadi programmer ya di beberapa tempat, dan juga sebagai pengurus Asosiasi Robot Edukasi Indonesia Wilayah Kepri. Untuk bidang fokus saya sangat sangat fokus di bidang robotik, IoT, dan juga mobile computing. Kemudian kita akan membahas tentang kontrak kuliah. Nah, di mana seperti biasa di sini ada 4 komponen yang akan menjadi referensi atau menjadi acuan saya dalam menilai rekan-rekan mahasiswa. Yang pertama ada komponen UAS, bobotnya 35%. Selanjutnya ada komponen UTS, bobotnya 25%. Kemudian ada komponen absen, bobotnya 20%. Dan juga ada komponen tugas, bobotnya 20%. Nah, total dari keseluruhannya 100%. Nah, setiap komponen yang ada, ya, keempat komponen ini, ya, semua wajib ada nilainya. Nah, jika ada nilai yang kosong, maka otomatis di akhir semester akan mendapatkan nilai E. Walaupun UTS nilainya tinggi, absennya juga hadir terus, tugasnya buat terus, ya. Kemudian ternyata Anda tidak mengikuti UAS, ya. Tidak mengikuti UAS ataupun mungkin juga tidak mengikuti UTS, ya. Kalau absen ya mungkin adalah ya 1 atau 2 kali atau hadir sampai akhir semester, kemudian tugas tidak pernah buat, otomatis nanti nilainya akan mendapat E, ya. Nah, untuk komplain nilainya Anda bisa komplain ya sampai waktu sekitar 1 bulan ya setelah nilai dikeluarkan, tuh ya, atau melakukan perbaikan nilai 1 bulan, maksimal 1 bulan setelah nilai keluar di SIMAK kampus. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang materi aplikasi microcontroller atau Internet of Things. Nah, di sini ada beberapa poin-poin ya atau beberapa topik-topik yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Yang pertama diawali dengan pengantar IoT itu ya. Walaupun teman-teman mungkin sebelumnya sudah pernah mendengar istilah IoT, namun dalam kesempatan ini ya, dalam mata kuliah ini juga selalu ada materi tentang pengantar, di mana nanti kita akan bahas ya lebih detail tentang IoT itu sendiri ya, mulai dari definisinya, kemudian dari komponen-komponen IoT-nya ya, sampai dengan studi kasus atau produk-produk yang sudah berbasis IoT. Nah, kemudian di materi kedua atau topik yang kedua, kita akan belajar tentang elektronika dasar. Ya, kenapa?
Karena IoT itu sendiri kan sebenarnya terdiri dari sensor-sensor dan juga beberapa komponen lainnya. Nah, untuk itu kita juga harus tahu ya sedikit ya pengetahuan tentang komponen-komponen elektronika dasar ya, seperti resistor ya, kapasitor dan komponen lainnya. Nah, topik yang ketiga kita akan masuk ke materi microcontroller ya. Ini selalu ada ya materi ini pasti selalu ada microcontroller, karena sekali lagi microcontroller ini adalah otak dari sebuah peralatan canggih ya, termasuk aplikasi berbasis IoT. Nah, tidak akan terlepas dari penggunaan microcontroller. Nah, materi selanjutnya atau yang keempat kita akan membahas tentang protokol HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol, di mana di sini adalah protokol yang digunakan untuk mentransfer data pada aplikasi IoT ya. Yang kelima kita akan juga membahas tentang web server ya. Web server yang akan kita bahas bukan seperti yang ada di sebuah server atau di laptop kita ya, seperti Apache, kemudian ada Nginx, ya, Lightspeed dan sebagainya. Tapi web server yang akan kita bahas di sini adalah web server yang digunakan pada microcontroller ya, atau Node MCU. Nah, nanti di Node MCU kita akan membangun yang namanya web server ini. Nah, yang keenam, selanjutnya ini kita akan membahas tentang protokol MQTT ya. Protokol MQTT ini juga merupakan pengembangan dari HTTP, di mana protokol MQTT ini dibuat khusus untuk komunikasi antar mesin ya. Mesin di sini maksudnya adalah microcontroller ya, atau MCU. Nah, nanti kita akan membahas tentang MQTT. Nah, MQTT itu merupakan komunikasi data yang melibatkan publisher dan juga subscriber ya. Nah, publisher itu adalah bagian yang mengirim data ya. Kemudian subscriber adalah bagian yang menerima data. Nah, nanti di antara publisher dan juga subscriber itu akan ada yang namanya MQTT broker. Nah, ini bertindak sebagai jembatan yang menerima data dari publisher, kemudian meneruskan ke subscriber ya. Subscriber itu misalnya sebuah klien, misalnya komputer ataupun mobile device gitu. Ya. Nah, publisher itu bisa dari mana ya? Dari microcontroller atau Node MCU. Nah, ini adalah gambaran dasar dari cara kerja protokol MQTT yang digunakan untuk mentransfer data antar mesin ya. Apakah itu antara microcontroller dengan microcontroller atau microcontroller dengan sebuah komputer ataupun dengan mobile device. Nah, kemudian berikutnya yang ketujuh ya, topik 7 kita akan membahas tentang Telegram API. Nah, Telegram API ini nantinya kita pelajari ya untuk apa gunanya ya? Untuk notifikasi gitu ya. Sebagai notifikasi dari aplikasi IoT. Ya, jadi kalau misalnya sistem pendeteksi maling ya. Nah, ketika sensor mendeteksi ada orang ya, kemudian nanti microcontroller akan mengirim ke Telegram ya, dengan menggunakan Telegram API. Nah, ke-8 kita akan membahas tentang IoT Cloud ya. Di sini kita akan menggunakan layanan cloud yang dibuat khusus untuk IoT. Di antaranya ada yang namanya Blink atau Simple IoT. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang IoT server ya. Kita akan membangun IoT server, nantinya kita install di laptop kita, di mana kita menggunakan device Hive ya dan juga Zeta.
atau zeta ya. Jadi mungkin salah satu ya antara device HIF atau zeta. Nah, inilah yang akan kita bahas selama 1 semester ya. Topik-topik yang akan kita bahas. Baik, berikutnya kita akan sedikit membahas tentang pengenalan dari mata kuliah aplikasi microcontroller ya, dimulai dari perkembangan internet. Nah, internet itu sendiri merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan antar komputer. Nah, internet saat ini ya sudah masuk ke era teknologi 5G. Nah, di mana di 5G ini, di era 5G ini ya salah satu layanan yang ada yang muncul yaitu adalah IoT ya, walaupun di sebelumnya ya di 4G itu sudah mulai dikenalkan teknologi IoT. Nah, kenapa? Karena internet itu semakin cepat ya di 4G ataupun 5G, sehingga membuat beberapa inovasi baru ya, salah satunya adalah layanan atau aplikasi IoT. Kemudian untuk saat ini kita juga sudah masuk ke era revolusi industri 4.0. Nah, di mana di era ini ya, di industri 4.0 ini salah satu teknologi yang muncul adalah IoT ya, Internet of Things ya. Walaupun sebenarnya selain IoT itu masih ada banyak lagi ya, seperti machine learning, data science ya, web learning, juga AI dan sebagainya. Nah, untuk itu kenapa di kampus ada mata kuliah IoT ya, karena saat ini banyak perguruan tinggi itu sudah menggunakan atau menerapkan kurikulum revolusi industri 4.0 ya, untuk tujuannya untuk apa? Tentunya untuk menyiapkan SDM yang nantinya memiliki skill atau pengetahuan di bidang IoT dan teknologi lainnya yang muncul di era revolusi industri 4.0. Kemudian microcontroller ya, mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar bahkan sudah menggunakan microcontroller ya. Salah satunya adalah Node MCU. Node MCU merupakan varian dari microcontroller. Nah, microcontroller itu disebut juga merupakan sistem komputer karena di dalamnya terdapat komponen-komponen yang mirip dengan komputer ya, di mana ada RAM, ROM ya, I/O control unit ya, bahkan juga ada prosesornya. Di mana mikro ini ya itu dikemas dalam sebuah IC yang dapat memproses atau mengontrol peralatan input dan peralatan output ya, sesuai dengan program yang diisikan ke dalamnya. Nah, pengaplikasian microcontroller itu sudah banyak ya diaplikasikan ke beberapa peralatan canggih, mulai dari kategori sistem automation ya, kemudian juga robot ya, juga tidak terlepas dari penggunaan microcontroller gitu. Nah, yang akan kita pelajari di sini adalah pengaplikasian microcontroller ya untuk apa? Untuk membangun produk berbasis IoT ya. Makanya nama mata kuliahnya aplikasi microcontroller dalam kurung IoT gitu ya. Kita akan menerapkan kita akan membangun aplikasi IoT dengan menggunakan microcontroller gitu. Nah, kemudian ada banyak benda ya di sekitar kita yang nantinya bisa kita terapkan teknologi IoT ya. Misalnya di contoh ini ada tong sampah ya, kemudian ada kulkas ya, bahkan juga ada hewan ternak ya, lampu jalan ya, contohnya ini bisa kita terapkan teknologi IoT. Nah, sedikit gambaran umum tentang IoT itu sendiri
Jadi IoT itu merupakan penggabungan antara komponen microcontroller kemudian dipasang atau diterapkan pada sebuah benda sehingga otomatis nanti benda itu seolah-olah dapat terhubung dapat bisa, bukan seolah-olah tapi memang dapat bisa terhubung ke jaringan internet melalui apa? Melalui komponen microcontroller itu gitu ya. Jadi di sini IoT adalah sebuah konsep bidang komputer di mana membuat suatu benda atau objek yang ada di sekitar kita bisa memiliki kemampuan untuk mentransfer data atau nantinya bisa dikendalikan atau dikontrol melalui jaringan internet gitu ya. Terus sekali lagi IoT itu terdiri dari microcontroller kemudian diterapkan pada suatu objek, dalam ini benda atau istilahnya bahasa Inggrisnya things ya. Kemudian nantinya dia akan bisa dapat terhubung ke jaringan internet. Nah, istilah ini ya itu disebut dengan Internet of Things. Nah, berikut ini ada beberapa contoh sederhana ya penerapan IoT ya. Contohnya pada tong sampah menggunakan teknologi IoT. Nah, nanti jika tong sampah tersebut kita terapkan teknologi IoT ya nanti bisa memungkinkan kita dapat memonitoring sampah yang sudah penuh ya yang ada di dalam wadah atau tong sampah tersebut. Nah, nantinya sebuah microcontroller tentunya dibantu dengan komponen yang namanya sensor, kita pasang ke sebuah benda. Nah, maka nanti bendanya dapat terhubung ke jaringan internet. Nah, nanti juga terhubung ke aplikasi yang dapat kita monitoring dari jarak jauh. Kemudian penerapan IoT pada lampu jalan ya untuk apa? Untuk monitoring lampu yang mati atau rusak ya. Jadi di setiap lampu jalan itu nantinya dapat dipasang microcontroller dan juga tentunya ada sensor yang dapat membaca kondisi dari lampu tersebut. Nah, nantinya seolah-olah lampu tersebut itu dapat terhubung ke jaringan internet yang dimana akan terhubung juga ke aplikasi yang dapat kita monitoring secara langsung. Nah, jadi kita bisa monitoring secara jarak jauh, tidak perlu datang ke lokasi, ke tempat kita cari satu-satu ya di mana lampu mana yang rusak di lokasi mana. Nah, itu nanti dengan penerapan teknologi IoT ini dapat kita monitoring secara live dari jauh gitu ya menggunakan koneksi internet tentunya supaya dia bisa terhubung antara lampu dengan aplikasi gitu. Kemudian juga contoh penerapan IoT pada kulkas ya, misalnya untuk monitoring makanan yang akan basi atau yang sudah basi. Nantinya microcontroller dan juga sensor yang kita pasang di dalam kulkas. Sensornya nantinya akan mendeteksi bau makanan yang akan basi ya. Nah, nanti dapat dimonitoring ya melalui aplikasi juga gitu ya. Nah, microcontrollernya akan mengirim ke server, kemudian nanti akan diterima oleh aplikasi gitu. Kemudian contoh yang lainnya misalnya penerapan IoT pada hewan ternak untuk monitoring posisi hewan dan monitoring kondisi hewan ya. Dari dengan teknologi IoT yang diterapkan pada hewan ternak kita bisa melihat atau men-tracking posisi hewan ada di mana dan juga kita juga bisa memungkinkan juga kita bisa memonitoring kondisi hewan tersebut ya tentunya dengan bantuan beberapa sensor. Nah, perkembangan IoT itu sudah banyak ya digunakan di beberapa sektor, mulai dari sektor
peralatan rumah tangga, ya, kemudian smart infrastruktur, ya, kemudian security atau keamanan, ya, salah satunya adalah IP kamera atau CCTV, ya, itu juga merupakan contoh dari produk berbasis IoT. Ya. Kemudian di bidang transportasi, ya, kemudian industri, retail, dan juga kesehatan juga sudah mulai riset atau bahkan juga sudah beberapa produk, ya, beberapa alat, ya, di dalam sektor-sektor ini sudah menggunakan konsep teknologi IoT. Oke, selesai, ya, tadi sedikit gambaran tentang teknologi IoT itu sendiri, di mana nanti akan kita bahas lebih lanjut, ya, di materi pengantar teknologi Internet of Things. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.